Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizky Amalia. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari tugas Pak Taufik pada mata kuliah kajian pengembangan kurikulum SD. Pertanyaannya adalah kaji dan analisis karakteristik kurikulum merdeka yang ada di sekolah dasar. Dan apakah semuanya sudah memenuhi prinsip-prinsipnya? Kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolah dasar yang ada di Indonesia itu menerapkan atau sudah dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada guru, kepada siswa, dan kepada sekolah dalam proses pembelajaran. Contoh yang akan saya berikan yaitu adalah karakteristik yang pertama dari kurikulum merdeka, yaitu 1. Pembelajaran berbasis proyek. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa didorong untuk melakukan proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan yang kritis dan kreatif. Pembelajaran berbasis proyek itu bisa kita ambil misalnya pada anak kelas 4 SD, kita dapat membuat proyek kepada anak-anak untuk mengamati lingkungan dengan tema membersihkan lingkungan atau cintai lingkungan hidup, di mana di sekolah mereka harus mengamati lingkungan hidup, tentang pentingnya mempelajari kebersihan lingkungan. Kemudian mereka bisa bekerja kelompok bersama teman-temannya untuk mengamati kondisi lingkungan di sekitar sekolah. Kemudian merancang dan melaksanakan kampanye kebersihan di dalam sekolah. Itu termasuk dalam keterampilan yang dikembangkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek, yaitu kritis dan kreatif, kemudian kerjasama dan komunikasi. Karakteristik yang kedua adalah fleksibilitas kurikulum. Sekolah diberikan kebebasan untuk mengatur kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal yang ada di sekolah mereka. Jadi di dalam sekolah, guru dapat mengatur waktu pembelajaran dan metode pembelajaran yang tepat dan dapat bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada di sekolah. Contoh yang relate pada fleksibilitas kurikulum, kita bisa mengambil pada kelas 5 contohnya. Guru dapat memberikan kebebasan waktu dalam metode pengajarannya. Yang pertama misalnya adalah untuk kegiatan atau pembelajaran siswa yang lebih aktif dan fokus itu kan akan terjadi pada pagi hari. Jadi oleh karena itu, guru menyesuaikan jadwal siswa dan lebih banyak kegiatan akademis itu di pagi hari. Sedangkan untuk kegiatan fisik atau yang menguras tenaga bisa dilakukan pada siang hari. Contohnya, misal matematika akan dilakukan pada pagi hari di jam pertama, kemudian nanti untuk olahraga bisa dilakukan di jam kedua atau biasanya setelah jam istirahat. Jadi guru bisa menjadwal atau mengatur waktu siswa agar bisa memfokuskan pembelajaran pada siswa. Itu akan membuat hasil siswa lebih fokus dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Karakteristik yang ketiga yaitu adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalam kurikulum merdeka ini, di dalam penguatan profil pelajar Pancasila yaitu adalah menekankan pembentukan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai pada Pancasila. Seperti contohnya termasuk gotong royong, mandiri, kreatif, kemudian kritis, dan berintegritas. Contoh yang bisa kita ambil atau yang relate dengan penguatan profil Pancasila yaitu bisa kita ambil dari misalnya dari kelas 3 SD. Sekolah mengadakan program membersihkan lingkungan setiap 1 bulan sekali, yaitu anak-anak disuruh untuk membersihkan atau membetulkan fasilitas sekolah yang ada, misalnya bergotong royong setiap bulannya, di mana siswa bersama-sama membersihkan ruang kelas, membersihkan benda-benda yang ada di kelas mereka masing-masing, dan kemudian saat mereka melakukannya nanti akan diawasi oleh guru. Itu mendapat nilai yang dapat dikembangkan dalam penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, kemandirian, dan bertanggung jawab, karena mereka harus bertanggung jawab dengan kelasnya, bergotong royong membersihkan bersama teman-temannya, kemudian kemandirian untuk membersihkan tanggung jawab mereka sendiri-sendiri atau tugas-tugas yang diberikan oleh mereka. Karakteristik yang keempat yaitu adalah pembelajaran berbasis kompetensi.
Fokus utama adalah pengembangan kompetensi siswa, tidak selalu sekedar pencapaian nilai akademis, tapi yang dimaksud itu adalah seperti mencakup aspek pengetahuan, kemudian keterampilan, dan kemudian sikap. Contoh yang relate dengan karakteristik ini adalah misalnya adalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misal yang diambil adalah kelas 2 SD. Jadi siswa diajarkan konsep matematika seperti penjumlahan dan pengurangan, atau kita bisa memberikan mereka sebuah permainan seperti misalnya bermain jual beli yang ada di pasar. Mereka harus menjadi penjual dan pembeli. Jadi mereka akan bermain sekaligus juga belajar. Kenapa yang diambil seperti itu? Kita bisa mengambil contoh seperti itu akan memberikan hasil atau keterampilan yang dapat dikembangkan, yaitu kemampuan numerik, kemudian keterampilan sosial, dan berpikir kritis. Karakter yang keenam yaitu adalah integrasi teknologi. Pemanfaatan teknologi untuk proses pembelajaran untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi dan digital dan literasi teknologi. Contoh yang bisa kita ambil atau yang relate dengan integrasi teknologi, misal kita bisa ambil dalam kelas 4 ataupun kelas 5, itu siswa bisa menggunakan pembelajaran menggunakan tablet atau menggunakan handphone mereka masing-masing yang bisa dibawa ke sekolah dengan catatan handphone itu untuk pembelajaran berbasis digital. Jadi anak-anak bisa mengakses pembelajaran menggunakan tabletnya atau handphonenya, misal contohnya di dalam pembelajaran sains atau IPA. Nah, anak-anak bisa mengakses video yang ada di YouTube ataupun di Google ataupun dimanapun website yang bisa mereka cari, misal untuk mencari mata pelajaran atau kuis atau video atau simulasi tentang siklus air misalnya, ataupun bagian-bagian tubuh, ataupun memahami konsep-konsep air tentang siklus air itu sendiri, ataupun siklus kehidupan manusia, atau cara mencerna makanan. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan tablet atau handphone milik siswa itu tersendiri. Itu menghasilkan siswa lebih tertarik dan mudah mempelajari tentang materi atau pembelajaran itu sendiri. Kemudian karakteristik yang ketujuh adalah pembelajaran secara Kemudian karakteristik yang ketujuh adalah pendekatan tematik terpadu. Dalam pembelajaran ini diorganisasikan secara tematik, yaitu mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema besar. Jadi siswa dapat melihat keterkaitan antar disiplin ilmu. Contoh yang bisa kita ambil adalah mungkin bertema air. Mungkin bisa dilakukan dalam kelas 1 bertema air. Di dalam tema air selama 1 minggu, semua mata pelajaran diintegrasikan dengan tema air. Misal dalam pelajaran sains, mereka belajar tentang sifat air. Kemudian di dalam pelajaran seni, mereka bisa menggambar tentang sungai yang berisikan air yang mengalir. Kemudian misal di dalam bahasa Indonesia, mereka dapat menceritakan tentang nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Itu juga berkesinambungan dengan air. Jadi manfaat dari karakteristik ini adalah siswa memahami konsep secara menyeluruh dan melihat keterkaitan antar mata pelajaran. Kemudian karakteristik yang ke-8 yaitu adalah pembelajaran yang inklusif. Kurikulum ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pelajar siswa, khususnya juga termasuk dalam kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, untuk memastikan tidak ada siswa yang tertinggal. Contohnya adalah kelas ramah anak. Nah, itu bisa dilakukan pada semua kelas. Misalnya, sekolah bisa menyediakan fasilitas dan bahan ajar yang dapat diakses oleh semua siswa yang ada di sekolah itu sendiri. Kemudian, juga mereka pun yang berkebutuhan khusus bisa mengaksesnya. Guru juga dilatih untuk mengajar dengan pendekatan yang inklusif. Itu menghasilkan semua siswa, walaupun itu berkebutuhan khusus atau termasuk yang dalam kebutuhan khusus itu, merasa dihargai dan mampu mengikuti pelajaran dengan baik, dan mereka merasa tetap dihargai oleh teman-temannya dan oleh gurunya.
Kemudian karakteristik yang 9 adalah pemberdayaan guru, di mana guru diberikan peran yang lebih besar dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran. Jadi guru dibebaskan atau diberikan ruang yang besar, termasuk dalam mengembangkan materi ajar dan metode evaluasi yang baik. Contohnya atau yang relate dengan karakteristik ini adalah misalnya guru-guru diberikan pelatihan rutin dengan metode pembelajaran baru ataupun penggunaan teknologi atau pengembangan materi ajar. Jadi mereka juga memiliki ruang untuk berbagi pengalaman dan praktek mengajar mereka dan bisa diimplementasikan kepada siswa-siswanya dengan baik. Yang bisa kita ambil dari pemberdayaan guru yaitu guru bisa termotivasi dan memiliki berbagai strategi pengajaran yang bisa digunakan untuk mengajar siswanya lebih baik dan lebih efektif. Karakteristik yang ke-10 yaitu adalah partisipasi aktif orang tua dan komunitas. Jadi di dalam karakteristik ini kurikulum mendorong keterlibatan orang tua, kemudian komunitas dalam proses pendidikan, sehingga pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, yaitu antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Contoh yang bisa kita ambil dari karakteristik ini atau yang relate dengan karakteristik ini adalah misalnya orang tua diundang untuk berpartisipasi di dalam proyek sekolah yang diadakan oleh sekolah, kemudian bisa dilakukan bersama anak-anak. Mereka bisa membantu mungkin dalam eksperimen atau presentasi hasil yang sudah dihasilkan oleh anak-anak tersebut. Kemudian hasil yang bisa kita ambil dari karakteristik partisipasi aktif orang tua dan komunitas yaitu adalah hubungan yang lebih baik antara sekolah dan keluarga, serta keterlibatan orang tua yang lebih aktif dalam pendidikan anaknya. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, kurikulum Merdeka diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing siswa. Itu adalah beberapa contoh karakteristik yang ada di dalam kurikulum Merdeka dan contoh-contoh yang relevan dan relate terhadap karakteristik kurikulum Merdeka yang di SD. Dengan demikian, karakteristik yang ada di kurikulum Merdeka itu sebenarnya yaitu adalah yang dapat kita harapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan efisien dan mampu menyiapkan siswa-siswa kita di masa depan mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di masa depan dan sesuai dengan potensi masing-masing siswa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada Pak Taufik. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.